Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, beberapa Jumat yang lalu kita sedang membahas tentang bahaya dari kerasnya hati dan beberapa penyebab kerasnya hati. Di antaranya adalah syirik, kufur, termasuk terakhir adalah maksiat. Salah satu di antara penyebab kerasnya hati adalah terlalu banyak berbicara, apalagi isi pembicaraannya itu sesuatu yang buruk. Kita tidak dilarang berbicara, bahkan diperintahkan. Tapi isi omongannya harus baik, harus benar, harus manfaat. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida. Ucapkan oleh kalian ucapan-ucapan yang baik. Kalau tidak mampu berbicara yang baik, diam. Itulah wujud iman yang sebenarnya. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara baik atau diam. Kalau tidak bisa berbicara baik, maka diamlah. Selama ucapannya baik, benar, selama yang keluar dari mulut ini adalah manfaat, silakan sebanyak mungkin berbicara. Baik itu memberi nasihat, belajar mengajar, amar ma'ruf nahi munkar, menasihati, membaca Al-Quran, zikir, berdoa, itu semua ucapan lisan. Sebanyak mungkin silakan. Tapi ketika yang keluar dari mulut sesuatu yang tidak manfaatnya, apalagi yang buruk, maka keislamannya dipertanyakan. Sebab Nabi SAW menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apapun yang tidak ada manfaatnya. Termasuk berbicara. Kalau isi pembicaraan tidak ada manfaatnya,
maka ini bukti ketidakbagusan Islam pada dirinya. Apalagi kalau yang keluar dari mulutnya menyakiti orang, maka lebih dipertanyakan lagi keislamannya. Karena Nabi SAW ketika menerangkan hakikat makna dari seorang muslim, beliau menyatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki adalah seorang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisannya dan juga gangguan tangannya. Tidak mengganggu, tidak menyakiti. Ketika mulutnya menyakiti, imannya otomatis terkuras. Sampai habis ya mungkin sampai habis. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau menyatakan, Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali sumpah. Ditanya, man ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, tidak merasa aman dari tersakiti baik oleh lisannya ataupun oleh perbuatan. Yang suka menyakiti tetangga tidak beriman. Karena berbicara baik atau dia berperilaku baik atau diam dari keburukan itu wujud iman yang sebenarnya. Oleh karena itu ketika seseorang berbicara dengan isi pembicaraan yang tidak ada manfaatnya apalagi buruk, maka hatinya mati. Karena ruh dari hati itu berupa iman dan Islam hilang. Makanya berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah tumitul qalb. Jangan kalian banyak bicara selain zikir kepada Allah. Karena banyak berbicara selain zikir kepada Allah itu mematikan hati. Dan zikir itu tidak hanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, menyebut nama Allah, tidak. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu itu juga zikir. Memberi nasihat juga zikir. Memberikan wejangan amar ma'ruf nahi munkar juga zikir. Selain zikir yang tadi, berarti omongan itu tidak ada manfaat atau bahkan buruk. Fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah tumitul qalb. Karena banyak ngomong tanpa atau selain zikir kepada Allah itu mematikan hati. Dan untuk itulah maka para sahabat dulu pernah lalai dari hal ini selama 4 tahun. Sampai turun ayat yang menegur ini kepada mereka. Sebagaimana yang tertuang dalam surah Al-Hadid. Ayat yang ke-16 Allah menyatakan, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang mukmin untuk khusyuk hati-hati mereka dalam berzikir kepada Allah dan mengingat apa yang Allah turunkan kepada mereka berupa kebenaran tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang zikir. Itu kapan ini akan menjadi penghias lisan, pengisi hati? Maka Abdullah bin Mas'ud menuturkan, Ma atabanallahu bihadhil ayah illa 4 sinin. Tidaklah Allah Azza wa Jalla mencela kami dengan ayat ini kecuali setelah berlaku masa 4 tahun. 4 tahun dari keislaman mereka juga seperti itu. Bicaranya tanpa zikir, hatinya tidak terisi dengan ayat Allah Azza wa Jalla, turun ayat ini. Karena itu mematikan hati.
Maka Allah menegur, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Kapan sih tiba waktunya bagi orang-orang mukmin untuk khusyuk hati mereka dalam berzikir, mengingat Allah dan apa yang Allah turunkan berupa kebenaran kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Janganlah mereka menyerupai ahlul kitab. Sudah diberikan kitab kepada mereka, tidak mau dipelajari, difahami, apalagi diamalkan. Setelah beberapa masa berlalu, faqasat qulubuhum. Keraslah hati mereka, matilah hati mereka, karena tidak terisi dengan zikir. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka itu orang fasik. Maka kerasnya hati berimbas pada semangat ibadah. Turun, mengendor, malas, berat, haroream untuk melakukan ibadah. Sebaliknya kepada maksiat begitu bersemangat. Kepada hal yang tidak ada manfaatnya tapi menyenangkan dirinya begitu bergairah. Begitu mereka memiliki dorongan yang besar untuk melakukannya. Kepada hal-hal yang tak bermanfaat. Itu karena kerasnya hati mereka, karena matinya hati mereka. Adapun orang yang diisi dengan zikir, dengan ayat Allah, zikir dengan berbagai macam bentuknya, baik belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu, berdoa, membaca Al-Quran, saling memberi nasihat, tausiah kepada al-haq dan as-sabar, maka hati mereka diisi oleh rahmat Allah, menjadi tenang, menjadi tentram. Dan ini salah satu di antara fungsi dan efek dari zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Kata Allah, dialah Allah yang telah menurunkan sakinah atau ketentraman jiwa kepada hati orang-orang mukmin. Untuk apa? Untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Begitu berzikir, hati tenang. Belajar mengajarkan ilmu, hati tenang. Membaca Al-Quran, hati tenang. Berdoa meminta kepada Allah, hati tenang. Amar ma'ruf nahi munkar, hati tenang. Maka setelah ketenangan ini dirasakan, bertambahlah imannya. Bertambahlah akidahnya. Apa efeknya? Bertambah besarnya dorongan untuk beribadah dan beramal soleh. Bertambah tangguh juga daya filter dia, daya tahan dia di dalam menolak ajakan-ajakan dosa dan kemaksiatan. Itu efek dari kuatnya iman. Dan salah satu penyebab kuatnya iman itu adalah karena berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam bentuknya. Dan ini menunjukkan kalau dia berbicara hanya yang baik. Kalau berucap hanya yang benar. Jauh dari kedustaan, jauh dari keburukan, jauh dari hal yang sia-sia. Sehingga ketika nanti dia memperoleh buku catatan amal dari para malaikat di akhirat, maka yang ada catatan amal baik, karena semua yang keluar dari ucapannya, dari mulutnya baik. Ingat, setiap kali kita berucap satu huruf dicatat oleh malaikat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali sampingnya ada raqib dan atid yang akan mencatatkannya. Nanti catatan itu diberikan. Allah menyatakan, iqra kitabaka kafa binafsikal yawma alaikum hasiba. Kata Allah, ini coba baca bukumu. Buka bukumu, lihat catatannya. Cukup sekarang kamu menjadi saksi atas diri kalian, atas amal-amal kalian. Siapapun yang berucap dengan ucapan keburukan,
dia akan mendapatkan keburukan itu memenuhi catatan amalnya. Tapi siapa orang yang ucapannya, perbuatannya dipenuhi dengan kebaikan, maka dia akan memperoleh banyak kebaikan dari catatan amalnya. Dan itu yang menentukan nasib dia selanjutnya. Apakah akan berbahagia karena masuk surga, ataukah akan menderita karena masuk neraka. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang selalu mampu menjaga lisan, mampu menjaga pembicaraan, hanya mengatakan yang baik dan yang benar, terhindar dari kesia-siaan apalagi yang buruk yang hanya akan menyakiti orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'd, ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, di khutbah yang pertama sudah disampaikan tentang salah satu di antara penyebab matinya hati. Kerasnya hati, yaitu banyak berbicara dengan isi pembicaraan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, terlebih isi omongannya yang buruk. Allah pun tidak sekedar melarang banyak berbicara tanpa makna, bahkan memberi ancaman. Ancaman dengan azab yang dahsyat di alam kubur sampai di akhirat nanti. Nabi alaihi salatu wassalam menerangkan salah satu azab kubur bagi orang yang dusta ketika berbicara. Dia akan ditusuk dari rahangnya sebelah kanan dengan besi yang panjang dan tajam, tembus langsung ke tengkuknya. Kebayang sakitnya? Ya pasti. Dicabut, sakit. Pindah ke sebelah kiri, ditusuk, tembus ke tengkuk, sakit. Dicabut, sakit. Begitu seterusnya sampai kiamat. Tiap saat di alam kubur. Itu bagi orang yang lisannya melakukan salah satu keburukan, yaitu berdusta. Ada lagi orang yang kukunya di alam kubur panjang, tajam, terbuat dari logam. Dia cakar-cakarkan itu kukunya ke wajahnya, ke dadanya, berlumuran darah. Nabi SAW sampai ngeri merinding melihatnya. Ditanya, siapa itu? Dijawab oleh malaikat Jibril dan Mikail yang saat itu mendampinginya. Itu adalah azab kubur bagi orang-orang yang bergibah. Membicarakan keburukan orang lain. Di alam kuburnya diazab dengan azab yang seperti itu. Dan banyak lagi penjelasan tentang bentuk-bentuk azab kubur yang diakibatkan karena buruknya orang ketika berbicara. Itu baru di alam kubur yang gak seberapa. Segitu aja gak seberapa, bagaimana di akhirat? Jauh lebih dahsyat lagi. Makanya wanti-wanti Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa ayyakunu khaira minhum. Hei orang-orang beriman, awas, sebagian kalian jangan menghina, mencela sebagian yang lain. Boleh jadi yang dihina, yang dicela lebih baik daripada yang menghina. Terus, wala tanabazu bil alqab, atau wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling menghina.
melecehkan, merendahkan, jangan memberi gelar-gelar yang buruk kepada sesama kalian. Ini ucapan lidah yang buruk diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni atham wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan ghibah, jangan tajassus. Tajassus itu mengorek-ngorek, kepo kepada kesalahan atau aib orang lain. Dikorek-korek. Jangan suudzon. Semuanya ini merupakan ancaman. Larangan yang diancam dengan ancaman yang dahsyat, azab yang dahsyat. Ini agar apa? Agar kita selamat dari semua azab tadi, menjauhi seluruh keburukan omongan, karena itu akan mematikan hati, akhirnya malas ibadah, semangat bermaksiat, akhirnya wal'iyadzubillah terkena dengan azab baik di alam kubur apalagi di akhirat nanti. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semuanya dari semua penyimpangan baik lisan ataupun anggota badan, sehingga kita bisa selamat dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilayka wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa aqimus salah.